Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini Miss Nurul akan mengulang kembali materi kita tentang pecahan. Nah, jadi pecahan itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu adalah pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ini adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Pecahan biasa terbagi menjadi 2, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Nah, pecahan murni ini adalah pecahan yang pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebutnya. Contohnya itu seperti 3/5, kemudian 5/7, kemudian 8/11, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu adalah pecahan tidak murni. Nah, pecahan tidak murni itu adalah pecahan yang pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya itu seperti 6/5, 12/7, 11/8, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari pecahan biasa. Oke, kemudian yang kedua itu adalah pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini adalah pecahan yang terdiri dari 2 bagian, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, contohnya itu seperti 4 3/5, kemudian 5 3/4, kemudian 7 5/8, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari pecahan campuran. Nah, selanjutnya itu adalah pecahan desimal. Nah, biasanya desimal ini dicirikan dengan tanda koma. Jadi dituliskan ada tanda komanya. Nah, contohnya itu seperti 0,75, kemudian 8,526, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari pecahan desimal. Oke, selanjutnya yang keempat itu adalah pecahan persen. Nah, pecahan persen ini adalah pecahan yang memiliki penyebutnya itu per 100 ya. Biasanya dituliskan dengan lambang persen. Contohnya itu seperti 50%, kemudian 35%, 25%, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari pecahan persen. Nah, kita sekarang akan mengenal tentang pecahan. Nah, misalkan di sini Miss Nurul mempunyai satu buah lingkaran. Kemudian Miss bagi lingkaran tersebut menjadi 4 bagian sama besar. Nah, kalian perhatikan, bagian yang berwarna merah itu nilainya adalah 1/4 bagian, di mana satunya ini sebagai pembilang dan 4-nya ini sebagai penyebut. Oke. Kemudian bagian yang berwarna putih nilainya berapa bagian? Nah, bagian yang berwarna putih itu bernilai 3/4 bagian ya. 3-nya ini sebagai pembilang dan 4-nya ini sebagai penyebut. Oke, kita akan bahas satu persatu tentang macam-macam pecahan tadi ya. Nah, yang pertama itu adalah pecahan biasa. Oke, tadi pecahan biasa itu adalah pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Contohnya itu seperti 3/5, 5/7, 2/3, 8/13, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari pecahan biasa. Kemudian yang kedua itu adalah pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini terdiri atas satu bagian bilangan bulat dan satu bagian pecahan biasa. Contohnya itu seperti 3/2/5, kemudian 4/7, kemudian 5/3, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari pecahan campuran. Nah, di sini lihat, di sini 3/2/5, 3-nya itu adalah bilangan bulat, kemudian 2/5-nya ini adalah pecahan biasa. Oke, itu yang disebut dengan pecahan campuran. Nah, selanjutnya itu adalah pecahan desimal atau biasanya kita nyebutnya desimal. Nah, itu adalah bilangan pecahan yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Jadi pecahan desimal itu cirinya ada tanda komanya ya. Contohnya itu seperti 0,85, kemudian 5,965, kemudian 4,7, dan lain sebagainya. Nah, biasanya bilangan desimal ini ditulis tanpa penyebutnya. Jadi, banyaknya tempat di sebelah kanan koma itu menunjukkan nilai penyebutnya. Ya. Nah, contohnya itu seperti 0,3. Kalian perhatikan di belakang koma ini ada satu angka yaitu 3. Maka 0,3 ini penyebutnya itu adalah per 10 karena di belakang koma ada satu angka ya. Jadi nilai dari 0,3 itu sama dengan 3/10
Kemudian contoh yang kedua itu adalah 0,18. Nah, di belakang koma ini ada, maaf ya, contoh yang kedua itu adalah 0,18. Nah, di belakang koma ini ada dua angka ya. Jadi pernya itu adalah per 100 karena di belakang koma ada dua angka. Jadi nilai dari 0,18 itu adalah 18 per 100. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga itu adalah 0,008. Nah, di belakang koma ini ada tiga angka. Jadi pernya itu adalah per 1000. Jadi nilai dari 0,008 itu adalah 8 per 1000. Nah, ini kayak 3 per 10, 18 per 100, 8 per 1000. Ini adalah pecahan biasa. Oke, selanjutnya itu persen. Nah, persen itu adalah bilangan pecahan yang penyebutnya itu 100. Nah, dilambangkan dengan tanda persen. Nah, ini tanda persen seperti ini ya. Nah, contohnya itu seperti 36%, kemudian 20%, kemudian 52%. Nah, di sini lihat contohnya penulisan pecahan 28 per 100. Ini jika ditulis dalam persen itu adalah 28%. Ya. Itu adalah pecahan persen. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang pecahan senilai. Nah, pecahan senilai ini apa sih? Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang memiliki nilai yang sama. Ya. Jadi, pecahan senilai itu dapat ditentukan dengan kita mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya itu dengan bilangan yang sama. Ya, jadi dia itu memiliki nilai yang sama. Oke, contohnya itu seperti 2 per 5. Nah, 2 per 5 ini dia senilai dengan 6 per 15. Kenapa? Karena di sini kita sama-sama kalikan 2 per 5 ini dengan 3 ya. Jadi 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Kemudian 5 dikali 3 sama dengan 15. Nah, jadi 2 per 5 itu sama dengan 6 per 15. Nah, ini dia adalah pecahan senilai. Kemudian yang kedua contohnya 10 per 24 itu sama dengan 5 per 12. Jadi 10 per 24 ini senilai dengan 5 per 12 karena kita sama-sama bagi dengan angka 2 ya. Jadi 10 dibagi 2 itu hasilnya 5. Kemudian 24 dibagi 2 itu hasilnya 12. Jadi 10 per 24 sama dengan 5 per 12. Nah, ini karena pembilang dan penyebutnya kita bagi 2 ya. Jadi kalau misalkan pembilangnya itu kita kalikan 2, maka penyebutnya juga harus dikalikan 2, yaitu untuk menentukan pecahan senilai dan lain sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, yang pertama itu adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Caranya gimana? Di sini lihat contohnya. Nah, untuk mengubah pecahan biasa menjadi campuran, harus pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya ya. Jadi pembilangnya ini nilainya itu lebih besar daripada penyebutnya. Nah, contohnya seperti 15 per 4. Nah, 15 per 4 itu sama dengan berapa jika diubah ke pecahan campuran? Nah, caranya kita kalikan 4 dikali berapa yang hasilnya itu mendekati 5. Jadi 4 dikali berapa yang hasilnya itu mendekati 15. Maaf, 15 berapa? Dikali 3. Nah, 4 dikali 3 itu hasilnya adalah 12. Jadi 15 dikurang 12 itu berapa? Kita tuliskan sisanya di sini. 15 dikurang 12 sisanya berapa? 3. Jadi 15 per 4 itu sama dengan 3 per 4. Oke, selanjutnya 26 per 5 sama dengan, nah, kalian cari 5 dikali berapa yang hasilnya 26, yang hasilnya itu mendekati 26, dikali
5. Kemudian 5 dikali 5 kan ini hasilnya adalah 25. 26 dikurang 25 berapa sisanya? 1. Nah, kita tuliskan di sini 1. Oke. Jadi 26 per 5 itu sama dengan 5. 1 per 5. Nah, selanjutnya contoh selanjutnya 51 per 8 sama dengan, nah ini kan penyebutnya 8 kan, berarti 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 51? Dikali 6. Nah, 8 dikali 6 itu sama dengan 48. Nah, sisanya berapa? Sisanya adalah 3. Dari 51 dikurang 48. Jadi 51 per 8 itu sama dengan 6. 3 per 8. Nah, kalau ini berapa? 43 per 7. Nilainya berapa? Diubah ke pecahan campuran. Nilainya adalah 6. 1 per 7. Oke, selanjutnya kita yang kedua itu adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, caranya gimana? Caranya kita kalikan penyebutnya ini dengan angka bilangan bulat ini ya. Jadi 7 dikali 3 itu hasilnya adalah 21. Setelah dikalikan kita tambahkan dengan pembilangnya ya. Kemudian ditambah 2 sama dengan 23 ya. Jadi dari 3 dikali 7 dari 7 dikali 3 sama dengan 21. Kemudian 21 ditambah 2 itu adalah 23. Jadi 32 per 7 itu sama dengan 23 per 7 ya. Oke, selanjutnya yang kedua itu adalah 6 per 11 sama dengan, nah 11 dikali 5 kemudian ditambah 6 ya. 11 kali 5 55 ditambah 6 adalah 61 per 11. Nah, ini adalah cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Jadi 56 per 11 jika diubah ke pecahan biasa itu adalah 61 per 11. Nah, kalau 25 per 8 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 21 per 8 ya. Itu adalah cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, selanjutnya yang ketiga itu adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, caranya itu ada dua. Cara pertama itu kita mengubah penyebutnya itu menjadi per 10, per 100, per 1000 dan sebagainya. Nah, contohnya di sini 3 per 5. Nah, 5 ini kita bisa dekatkan dengan per 10 dengan cara dikalikan 2. Jadi kalau misalkan 5 ini kita kalikan 2, maka 3 ini juga kita kalikan 2. Jadi 3 per 5 sama dengan 5 kali 2 itu 10, kemudian 3 kali 2 itu 6. Jadi 3 per 5 itu sama dengan 6 per 10. Nah, ini kan per 10, berarti di belakang koma ada satu angka sama dengan jadi 0,6. Oke. Nah, itu adalah cara yang pertama. Oke, ini contoh lagi 8 per 25. Nah, 25 ini kita bisa dekatkan ke per 100. Dikali berapa? Dikali 4. Jadi kalau misalkan 25 ini kali 4, 8 juga dikali 4 ya. Kita dekatkan ke per 100. Berarti 25 dikali 4 sama dengan 100. Kemudian 8 dikali 4 sama dengan 32. Nah, ini kan per 100. Berarti di belakang koma ada 2 angka. Jadi sama dengan 0,32. Oke. Itu adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, contoh lain nih 3 per 8. Nah, 8 ini bisa kita dekatkan ke 1000. Jadi ke per 1000 dikali berapa? Dikali 125 ya. Jadi 8 dikali 125 itu sama dengan 1000.
kemudian 3 dikali 125 itu hasilnya adalah 375. Nah, kan ini per 1000, berarti di belakang koma ini ada 3 angka. Berarti 0,375. Nah, itu cara satu ya. Kemudian cara yang kedua itu dengan menggunakan pembagian bersusun atau pembagian porogapit. Ya, contohnya, ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan desimal. 45/6 sama dengan berapa? Nah, kita bagi dengan pembagian bersusun. 45 dibagi 6. 6 dikali berapa yang hasilnya mendekati 45? Dikali 7. Nah, 6 dikali 7 hasilnya adalah 42. Kita tuliskan di bawah sini ya. Kemudian kita kurangin. Nah, 45 dikurang 42 hasilnya adalah 3. Nah, 3 dibagi 6 bisa nggak? Tidak bisa, maka kita pinjam. Kita tambahkan 0, jadi nanti di atasnya diberikan tanda koma. Oke? Jadi 30. Nah, 30 dibagi 6 sama dengan 5. Berarti 5 kali 6 itu hasilnya adalah 30. Nah, 30 dikurang 30 hasilnya adalah 0. Oke? Jadi 45/6 itu sama dengan 7,5. Nah, ini adalah cara 2 dengan pembagian bersusun. Oke? Selanjutnya, yang keempat itu adalah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, contohnya ini seperti 0,5. Oke, selanjutnya yang keempat itu adalah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, contohnya itu seperti 0,5. Kalian perhatikan di sini, di belakang koma ini ada satu angka, berarti pernya itu adalah per 10. Jadi, nilai dari 0,5 itu sama dengan 5/10 ya, karena di sini angkanya ada 5. Oke. Nah, ini bisa disederhanakan lagi. 5/10 sama-sama dibagi 5. Jadi sama dengan 1/2. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Kemudian 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi nilai 0,5 itu sama dengan 1/2. Oke, selanjutnya 0,025. Ini kan di belakang koma ada 3 angka nih, ya. Ada 3 angka, jadi pernya itu adalah per 1000, ya. 0,025 itu sama dengan 25/1000, ya. Ini karena angkanya ada angka 25 ya, jadi 25/1000. Oke, sama dengan berapa kita perkecil? Sama-sama bagi 25, sama dengan 1/40. Nah, selanjutnya itu adalah 0,25. Nah, 0,25 di belakang koma ini ada 2 angka, jadi pernya itu adalah per 100, ya. Jadi 0,25 sama dengan 25/100, atau kita sederhanain menjadi 1/4. Sama-sama dibagi 25 ya. 25 bagi 25 sama dengan 1. Kemudian 100 bagi 25 sama dengan 4. Jadi 0,25 itu sama dengan 1/4, ya. 0,25 sama dengan 1/4. Oke, selanjutnya itu yang kelima adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Nah, caranya gimana? Lihat di sini contohnya. 4/1/4 sama dengan 4 ditambah 0,25, ya. Dari mana nih 0,25? Jadi ini kita dekatkan kita ubah nih 1/4-nya ini menjadi pecahan desimal. Nah, caranya tadi seperti cara yang sebelumnya ya. Jadi sama dengan 4 ditambah 0,25 sama dengan 4,25, ya. Nah, ini caranya nih. Tuh, 4 ditambah 0,25, 0 tambah 5, 5, kemudian 0 tambah 2, 2, 4 tambah 0, 4, ya. Jadi 4,25 hasilnya. Oke. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah 4,1/4.
Nah ini cara satunya ya. Kalau cara duanya kita ubah dulu ke pecahan biasa. Jadi 4 kali 4 itu hasilnya 16 ditambah 1 itu adalah 17. Jadi 17 per 4. Kemudian kita bagi deh 17 dibagi 4 ya. 17 bagi 4 sama dengan 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 17 dikali 4 dikali 4 itu hasilnya adalah 16. Kemudian 17 kita kurang 16 sama dengan 1 ya. 1 dibagi 4 bisa nggak bisa, kita kasih koma, kemudian kita tambahkan 0 di belakang angka 1 jadi 10. Nah 10 dibagi 4 yang mendekati itu berapa? 2. Kemudian 2 dikali 4 itu hasilnya adalah 8 ya. 10 dikurang 8 itu hasilnya adalah 2 ya. 2 dibagi 4 bisa enggak, kita tambahin 0. Kita nggak perlu tambahin koma lagi ya, karena sini sudah ada koma. Jadi 20 dibagi 4 sama dengan 5 ya. 5 dikali 4 itu hasilnya adalah 20. Nah 20 dikurang 20 itu adalah hasilnya adalah 0. Oke, jadi 4/1/4 itu diubah ke desimal adalah 4,25. Nah yang di atas ini adalah cara yang pertama. Itu dengan cara kamu ubah 1/4-nya aja menjadi pecahan desimal. Kalau cara kedua ini adalah kalian ubah semuanya dulu menjadi pecahan biasa, baru diubah ke pecahan desimal. Oke, ini untuk nomor 5. Selanjutnya yang keenam itu adalah mengubah desimal menjadi pecahan campuran. Nah contohnya itu seperti 2,5. Nah sama dengan 5 per 10. Nah dari mana kayak gini? Nah ini kan 2,5. Nah di sini angka di depan koma ini adalah 2. Berarti kamu tulis sini 2. Kemudian ini di belakang koma ini angkanya adalah 5. Kamu tulis sini 5. Nah di belakang koma ini ada satu angka, jadi pernya itu adalah per 10. Jadi 2,5 itu sama dengan 5 per 10. Oke. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Jadi 1 per 2. Nah, 5 per 10-nya ini kita sederhanakan ya, sama-sama bagi 5. 5 bagi 5 1. Kemudian 10 bagi 5 sama dengan 2. Jadi 2,5 ini jika diubah menjadi pecahan campuran adalah 1 per 2. Oke, selanjutnya yang kedua itu adalah 4,05. Nah, berarti sama dengan 4 5 per 100 ya. Dari sini ya. Di depan koma ini adalah angka 4. Berarti di sini tulis 4. Ya, kemudian di belakang koma ini ada 2 angka. Jadi pernya itu adalah per 100. Nah, di sini ada angka 5. Jadi per 5. Jadi 5 ya. Jadi 4 5 per 100 ya. Nah 5 per 100-nya kita sederhanakan lagi. Jadi 4 5 per 100 itu sama dengan 4 1 per 20 ya. Di sini sama-sama dibagi 5. Oke, selanjutnya 5,203. Jadi sama dengan 5 kemudian 203 per 1000 ya. 5-nya ini adalah di depan koma ini adalah angka 5, berarti tulis 5. Kemudian di belakang koma ini adalah 203, tulis 203 per 1000 karena di belakang koma ini ada 3 angka. Jadi per 1000 ya. Jadi 203 per 1000. Oke, selanjutnya yang ketujuh itu adalah mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, contohnya itu yang pertama itu adalah dengan mengalihkan 100% ya, kalikan dengan 100%. Kemudian cara yang kedua itu dekatkan penyebutnya itu dengan per 100 ya. Nah, ini contoh cara satu dulu ya. Jadi 3/4 sama dengan 3/4 dikali 100%. Nah, kemudian 100 dibagi 4 ya. Ini dibagi ya, 100 dibagi 4 itu hasilnya adalah 2
25 ya. Kemudian kalian kalikan 3 dikali 25 sama dengan 75%. Oke, kemudian nah ini pakai cara yang kedua ya, 3/4. Nah 4 ini kita dekatkan dengan per 100. Jadi 4 dikali 100 itu 4 dikali berapa yang hasilnya 100? 4 dikali 25. Jadi 20 kalau bawahnya dikali 25, atasnya juga dikali 25. Jadi 4 dikali 25 sama dengan 100, kemudian 3 juga dikali 25 sama dengan 75. Nah ini kan 75/100, itu sama dengan 75% ya. Jadi kalian bisa pakai cara 1, langsung kalikan dengan 100%, atau cara 2, dengan cara dekatkan penyebutnya dengan per 100. Nah kalau misalkan 7/20, ini sama dengan berapa persen? Hasilnya adalah berapa? 7/20? 35%. Oke. Selanjutnya yang ke-8, ini adalah mengubah persen menjadi pecahan biasa. Ya. Contohnya itu seperti 28%. Nah, 28% ini kan sama dengan 28/100. Nah, kita sederhanakan deh. 28/100 kita sama-sama bagi 4 ya, dibagi dengan FEB-nya ya. 28 dibagi 4 sama dengan 7, kemudian 100 dibagi 4 itu sama dengan 25. Jadi 28% itu sama dengan 7/25. Oke? Nah, selanjutnya 30%. Berarti kan ini 30/100. Nah, kita sama-sama bagi 10 ya. 30 bagi 10 sama dengan 3. Kemudian 100 bagi 10 sama dengan 10. Jadi 30% itu sama dengan 3/10. Oke, kemudian 45%. Jadi 45/100. Nah, sama-sama kita bagi 5. 45 dibagi 5 9, 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi 45% sama dengan 9/20. Oke, untuk kali ini pembahasannya sampai di sini. Nanti kalian silakan coba latihannya di bukunya ya. Dicoba latihan soalnya. Oke, nanti kita akan lanjutkan ke pembahasan yang kedua. Oke, kurang lebihnya Miss mohon maaf. Semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.